بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat, shaimin shaimat, jamaah Masjid Al-Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kultum pada kesempatan yang berbahagia ini adalah Ramadan sebagai ma'dubatullah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah sekian banyak dari keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Maka ma'dubatullah adalah hidangan Allah. Tidak ada hidangan yang terlezat, yang ternikmat. Hidangan itu hanya ada di bulan Ramadan. Baik hidangan jasmani, lebih-lebih hidangan ruhani. Ada amalan khusus di bulan Ramadan yang tidak ada di bulan yang lain. Kita dihidangkan ada tarawih, dan amalan ini khusus ada di bulan Ramadan. Maka silakan nikmati hidangan Allah yang terlezat itu, karena tidak bisa kita nikmati di bulan-bulan yang lain selain di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan juga Allah hidangkan malam Lailatul Qadar, yang nilainya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Tidak ada Allah berikan di kesempatan bulan yang lain, karena Lailatul Qadar itu turun, ulama sepakat, di bulan Ramadan. Kendati berbeda pandangan, berbeda pendapat para ulama, ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu sudah turun di 14 abad yang lalu, karena Al-Quran turun pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 14 abad yang lalu.
Dengan demikian Lailatul Qadar sudah tidak ada lagi. Ada pendapat yang mengatakan demikian. Lalu ada juga yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu bukan hanya turun di 14 abad yang lalu di tanggal 17 Ramadan. Kata Rasul di dalam hadisnya, di Ashrul Awakhir, di 10 Ramadan terakhir, mulai dari 21 sampai 29 atau 30, disitulah ada Lailatul Qadar. Ada lagi yang lebih spesifik, kata Nabi, di hari-hari ganjil disitulah ada Lailatul Qadar. Di 21, 23, 25, 27, 29, disitulah Lailatul Qadar. Ada lagi yang secara umum Lailatul Qadar itu dari 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Di situ ada kesempatan kita dapatkan malam Lailatul Qadar. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat yang mengatakan dulu di zaman orang-orang Yahudi ada orang-orang yang berjihad di jalan Allah. 1000 bulan dia berjihad, sehingga para sahabat Rasul itu bertanya dan iri, "Ya Rasul, umatmu ini kan baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Sedangkan di umat-umat terdahulu panjang usianya, sampai 1000 tahun kurang 50 tahun, dikurangi 50 tahun." Begitu kata Al-Quran menggambarkan usia dari Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, kurang lebih 950 tahun. Semakin berbeda nabinya, semakin menyusut usianya, sampai kepada usia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kata Nabi baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun saja. Tetapi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada kabar gembira. Riwayat asbabun nuzul, sebab turunnya ayat di surah Al-Qadar, karena ada yang protes. Begitu umat-umat yang dulu begitu panjang usianya, yang bisa jadi juga amalnya panjang, tetapi usia Rasulullah dan umatnya hanya 60 sampai 70 tahun. Karena pertanyaan ini maka Allah turunkan surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Kata Allah, Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan yang nilainya kurang lebih 83 tahun. Masya Allah. Ini semuanya 83 tahun ini kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Para malaikat menyesaki bumi ini, turun ke muka bumi ini, ribuan, jutaan, miliaran malaikat. Untuk apa? Dalam rangka biidni rabbihim, dengan izin Allah, min kulli amr, untuk menyelesaikan segala problematika, segala urusan-urusan kita semua. Allah selesaikan, Allah pandu melalui malaikat-malaikat Allah yang diutus ke muka bumi ini untuk disampaikan kepada Allah dan dikabulkan semua problem persoalan-persoalan kita. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka orang yang mendapatkan Lailatul Qadar jiwanya tenang, hatinya tentram, adem ayem, salam dia. Tutur katanya tutur kata yang indah, tidak pernah menyakiti. Kegemarannya zikrullah, kebaikan dan kebaikan. Maka pendeknya sepanjang 83 tahun itu Allah bimbing dalam kebaikan dan kebaikan. Maka inilah ma'dubatullah, hidangan terlezat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita nikmati di bulan-bulan yang lain. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Selain itu banyak lagi hidangan Allah. Ada Al-Quranul Karim, itu juga turun di bulan Ramadan, dan ini adalah hidangan terlezat. Tidak ada komunikasi terbaik kecuali komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan komunikasi dengan Allah itu yang terbaik adalah komunikasi membaca Al-Quran. Maka ketika kita membaca Al-Quran, hadirkan kepada jiwa kita bahwa apa yang kita baca itu sesungguhnya itu adalah semuanya pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mau berakhlak, akhlaklah seperti akhlaknya Rasulullah. Karena akhlak Rasulullah itu, kata Sayyidah Aisyah ketika ditanya akhlak model apa akhlak Nabi itu, dicaci tidak pernah marah, diludahi senyum, dilempari kotoran senyum, dilempari batu dibalas dengan doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Begitu doa Nabi ketika di kaum Taif, di bukit Taif, duhai Allah berikan hidayah kepada mereka karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Akhlak model apa sehingga Nabi sedemikian hebatnya. Maka kata Aisyah, kata Sayyidah Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah akhlak Al-Quran. Jadi kalau kita ingin berakhlak seperti akhlak Rasul, maka mendekatlah kepada Al-Quran, maka gapai itu Al-Quran, sehingga kalau kita sudah menjadi hamalatul Quran, maka hamalatul Quran itu ahlul Quran ay ahlullah, maka dianggap oleh Allah kita ini adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bacaan terlezat, ternikmat, al-muta'abbadu bitilawati, bernilai ibadah bagi yang membacanya, dan itu di setiap Ramadan seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan. Di setiap Ramadannya Nabi bertalaqi, membaca Al-Quran langsung di hadapan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Imam Syafi'i setiap harinya kurang lebih dua kali hatam Quran, sehingga satu Ramadan 60 kali hatam Al-Quran. Kita insyaallah minimal 1 kali hatam Quran. Kalau tidak bisa, silakan, ada hidangan dari Allah, kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa setiap malam menghatamkan Al-Quran. Dengan cara apa? Kata Nabi, ketika kita membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, maka sama seperti kita pahalanya menghatamkan Al-Quran. Maka sebelum tidur jangan lupa, bukan hanya kita doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut, tetapi kita baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, tambahin dah sama surah ayat kursi, maka Masya Allah 3 kali kita membaca surah Al-Ikhlas, kata Nabi, sama seperti kita menghatamkan Al-Quran. Kita biasakan dari bulan Ramadan ini, sebelum tidur, kita belum tidur, atau pastikan kita sebelum tidur, maka kita sudah membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, maka sebanding dengan menghatamkan Al-Quran. Masya Allah. Jadi kalau kita baca setiap malam, okelah, kemarin kita masih lupa itu, sekarang malam ke-13, dari malam ke-13 sampai malam ke-29 atau malam ke-30 Ramadan, kita setiap malam menghatamkan Al-Quran dengan membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka kita sesungguhnya sedang menghatamkan Al-Quran. Masya Allah, inilah makdubatullah, hidangan Allah, hidangan Allah yang lainnya. Bulan Ramadan ini bulan sabar, thawabuhu al-jannah. Pendidikan Ramadan mendidik kita menjadi orang yang sabar. Tidak ada pahalanya orang yang bersabar itu kecuali pahalanya surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita setiap hari
menanamkan, membuat surga-surga di rumah kita masing-masing. Belum lagi sedekahnya. Sedekahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masya Allah luar biasa. Kencengnya lebih kencang daripada tiupan angin. Tetapi di bulan Ramadan Rasul lebih kencang lagi daripada amalan-amalan sedekah di bulan-bulan yang lain. Inilah ma'dubatullah. Kata Nabi, siapa yang membiasakan sedekah, nanti kita di 1 kali 2 meter di kubur itu, di tempat yang sunyi, tidak ada keluarga yang mendampingi, harta pun kita tidak bawa, maka ada satu amalan ketika kita sedekah, amalan sedekah itu akan datang mendampingi kita, menjadi cahaya buat kita, menerangi alam kubur kita. Masya Allah. Itulah ma'dubatullah, dan sedemikian banyak aneka dari ma'dubatullah, hidangan Allah khusus di bulan Ramadan, amalan sunnah di bulan Ramadan. Maka sama seperti kita menjalankan yang wajib, qobliyah ba'diyah kerjakan. Yang biasanya agak sulit kita menjalankan duha, kerjakan, bukan hanya 2 rakaat tapi fullin. Yang susah amalan-amalan sunnah yang lain, kerjakan di bulan Ramadan. Mari kita nikmati ma'dubatullah, hidangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan hidangan terlezat itu ada di bulan Ramadan insyaallah. Dengan demikian kita insyaallah menjadi hamba-hamba Allah. Yang diharapkan dari puasa kita adalah la'allakum tattaqun, menjadi pribadi orang-orang yang bertakwa di mata Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.